This is a demo sound of Yummy.com. Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan mereview form kuning meso ya. Meso atau monitoring efek samping obat. Di video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara mendaftar e-meso ya. E-meso ini lebih ke elektronik, jadi sistemnya online. Kalau form kuning ini masih sistem manual, nanti dikirimkan lewat kantor pos ke Pusat Farmakovigilan atau Meso Nasional di Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta. Ini kalau manual. Kalau yang e-meso itu sudah online sistemnya. Jadi tinggal menginput data. Sebelumnya itu membuat akun dulu, kemudian input data baru bisa terkirim. Tetapi dalam prakteknya tidak bisa langsung online input data, tidak bisa. Soalnya kita masih butuh data media untuk mencatat meso yang terjadi di pasien. Jadi tahapannya itu kita mencatat di form kuning meso ini, kemudian setelah dapat datanya kita input ke e-meso yang online. Begitu. Baik, kita review dulu meso ya. Form meso, monitoring efek samping obat nasional. Untuk pengirimnya ini ada kolom nama, ada keahlian. Kenapa keahlian? Karena tidak hanya apoteker yang bisa mengirim meso ini. Jadi semua tenaga kesehatan itu bisa mengirim form kuning meso ini. Pas saya daftar e-meso online itu juga ada kategorinya tenaga kesehatan apa saja, perawat, dokter, bidan itu bisa mengirimkan. Kemudian alamat, kemudian nomor telepon ya. Kemudian yang kedua, dalam form kuning meso ini ada algoritma Naranjo ya, atau Naranjo normogram. Algoritma Naranjo ini terdiri dari 10 pertanyaan. Kemudian diskala ya pertanyaan ini. Yang pertama itu, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa? Kemudian, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Maksudnya itu setelah minum obat terjadi efek samping atau tidak. Kemudian yang ketiga, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan? Jawabannya itu iya atau tidak untuk kolom algoritma Naranjo ini ya. Jadi untuk kolom poin 3 ini, setelah obat dihentikan, apakah reaksi alerginya itu hilang atau tidak. Kemudian nomor 4, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat diberikan kembali? Jawab iya atau tidak. Kemudian apakah efek samping obat muncul ketika placebo diberikan? Ini tinggal kita jawab. Untuk menjawabnya itu kita tanya ke pasien, kita baca algoritma Naranjo ini. Kemudian kita tinggal mentotal atau menjumlahkan nilai dari skornya. Untuk nilainya yaitu jika cuma 0 itu double, kemudian 1 sampai 4 itu possible, kemudian 5 sampai 8 probable. Jika 9 plus 9 plus ini 10, berarti 10 ini ya semua jawabannya. Itu highly probable. Selanjutnya di yang kedua ya. Untuk yang kedua ini mencakup data pasien.
dari mulai nama. Untuk nama pasien ini disingkat ya, ada tulisan singkatan, itu berarti namanya singkatan. Kemudian umur, suku, berat badan, pekerjaan, kemudian jenis kelamin, hamil atau tidak hamil, kemudian ditulis penyakit utamanya itu apa. Selanjutnya kesudahan penyakit utama itu sembuh atau belum sembuh atau tidak tahu ya. Kemudian penyakit atau kondisi lain yang menyertai, beri tanda centang, ada alergi atau tidak. Kemudian efek samping obat ya, bentuk manifestasi ESO yang terjadi atau keluhan lain. Ini kita tulis, misal bentol-bentol merah, kita tulis saja, tidak apa-apa. Kemudian kesudahan ESO, ini sembuh dengan gejala sisa, belum sembuh, ini tinggal kita contreng, misal belum sembuh. Kemudian riwayat ESO yang pernah dialami, ditulis jika pernah mengalami riwayat efek samping obat, jika tidak kita seret saja, tidak usah diisi. Kemudian yang ketiga ini ada obat ya, obat ini kita isi obat apa saja yang diduga menyebabkan ESO tadi. Kolomnya itu ada nama, itu nama dagang, generik atau industri farmasi. Kemudian bentuk sediaan, tablet, sirup, kapsul. Kemudian obat JKN beri tanda centang jika obatnya JKN ya. Kemudian nomor batch. Nomor batch ini juga dibutuhkan ya dalam data meso ini. Kemudian obat yang dicurigai beri tanda centang. Kemudian untuk pemberiannya, cara, kemudian dosis, tanggal mulai, tanggal akhir, dan indikasi penggunaan. Untuk keterangan tambahan, misalnya kecepatan timbulnya efek samping obat, reaksi obat setelah obat dihentikan, pengobatan yang diberikan untuk mengatasi ESO. Data laboratorium ini bila ada, data laboratoriumnya itu ditulis ya, tidak dilampirkan, ditulis. Misalnya pasien dengan HIV ya, itu kan pakai CD4, kita tulis saja CD4 atau CD4 nya itu berapa. Kemudian tanggal pemeriksaannya juga ditulis. Kemudian kita beri alamat, tanggal, kemudian tanda tangan pelapor gitu. Untuk nomor batch ini ya juga sangat rinci sekali ya, sampai nomor batch. Saya itu pernah pakai form kuning meso ini ya pada pasien HIV. Itu saya sampai pinjam obatnya ya. Pinjam obatnya, kita lihat nomor batchnya itu berapa. Jadi kalau enggak lengkap nantinya kan tidak valid ya, kita harus memberikan data yang valid untuk eMeso ini. Untuk teman-teman yang ingin memiliki form kuning meso ini, nanti bisa di-download di link deskripsi. Untuk video mendaftar eMeso yang online itu bisa dilihat di video saya sebelumnya. Begitu. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.